Kau yang telah mengubahkan hidupku. Kau membebaskanku dari belenggu dosaku. Kau Tuhan yang selamatkan jiwaku. Kini hidupku memuliakan-Mu. Ku puji, ku sembah Kau Yesus Tuhanku. Yesus, terimalah, ku datang padamu dan aku berserah. Yesus, terimalah hormat, pujian dan kemuliaan. Yesus, terimalah hidupku, persembahkan hanya bagi-Mu selamanya. Yesus, terimalah. Kau yang telah mengubahkan hidupku. Kau membebaskanku dari belenggu dosaku. Kau Tuhan yang selamatkan jiwaku. Kini hidupku memuliakan-Mu. Kau yang telah mengubahkan hidupku. Kau membebaskanku dari belenggu dosaku. Kau Tuhan yang selamatkan jiwaku. 79 ya Bang? Bangsa Indonesia 79 kan? Kini 79 tahun. hidupku Bener ya? memuliakan-Mu. Ku puji, ku sembah Kau Yesus Tuhanku. Yesus, terimalah, ku datang padamu dan aku berserah. Yesus, terimalah hormat, pujian dan kemuliaan. Yesus, terimalah hidupku, persembahkan hanya bagi-Mu selamanya. Yesus, terimalah. Kau yang telah mengubahkan
Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya pemeliharaan Tuhan sampai dengan saat ini ada bersama dengan Bapak Ibu. Terkhusus pada hari ini kita merayakan hari ulang tahun bangsa Indonesia yang ke-79. Sebelum kita mulai ibadah ucapan syukur kita mari bangkit berdiri. Saya mengundang Bapak Ibu semua untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Pujilah Tuhan hai segala bangsa, megahkanlah Dia hai segala suku bangsa. Mari umat Tuhan, kita bersyukur atas Indonesia. Biarlah kemuliaannya dan curahan kuasanya dinyatakan di bumi Indonesia. Indonesia bagi kemuliaan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku.
Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus Allah yang Esa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Agustus kita memperingati hari ulang tahun ke-79 proklamasi kemerdekaan kita bangsa Indonesia. Tema pemberitaan firman Tuhan adalah umat merdeka berjiwa elang Raja Wali. Ini mengingatkan kita pada pidato Presiden Soekarno dalam peringatan ulang tahun proklamasi 17 Agustus 1949, tetaplah bersemangat elang Raja Wali. Kita sudah merdeka, merdeka dengan tekad yang besar, dan kita mengisi kemerdekaan, berjuang untuk memakmurkan bangsa juga dengan semangat elang Raja Wali. Sebagaimana difirmankan Tuhan dalam Yesaya 40 ayat yang ke-31. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Kita bersyukur bahwa Tuhan mengaruniakan bangsa Indonesia dengan alamnya yang indah dan budayanya yang beraneka ragam. Kita juga bersyukur bahwa bangsa Indonesia telah memasuki usia yang ke-75 tahun. Bukanlah usia yang muda, ada banyak tantangan dan rintangan yang harus dihadapi oleh bangsa Indonesia. Dan jika bangsa Indonesia tetap eksis sampai dengan hari ini, itu adalah berkat karunia Tuhan Allah kita yang agung. Mari kita pujikan satu pujian yang agung, betapa kita tidak bersyukur. Mari bertepuk tangan Bapak Ibu. Bersyukur bertanah air kaya dan subur.
buminya terang. Buminya hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang, indah jelita, damai dan teduh, bersadar kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yesaya 40 ayat 31 menyatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Di bawah kepak sayapmu. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, dengan penuh syukur kami datang ke hadirat-Mu. Kami bersyukur atas rahmat kemerdekaan yang telah Tuhan karuniakan kepada kami, kepada bangsa Indonesia. Sekarang kami memperingati
hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan yang ke-79. Dalam ucapan syukur kami bermaksud mencari terang dari firman Tuhan, supaya kami dapat memaknai kemerdekaan kami, memaknainya dengan benar, memaknainya seturut dengan kehendak-Mu. Kami mohon Roh-Mu yang kudus berkenan menolong kami, agar kami boleh menangkap terang pesan dari firman-Mu itu, untuk kami jadikan pedoman dan pegangan, manakala kami mengisi kemerdekaan bangsa kami ini. Kami berdoa mohon ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita membuka kitab suci. Kita akan membaca Yesaya 40 ayat 27 sampai dengan 31. Yesaya 40 ayat 27 sampai dengan 31. Yesaya 40 ayat 27 sampai dengan 31, demikian firman Tuhan. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang telah membaca, mendengar, dan siap melaksanakan firman Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, sebagian dari bangsa Yehuda telah berpuluh-puluh tahun hidup di negeri orang, di negara Babel, sebagai tawanan politik. Sejak mereka kehilangan negara mereka akibat kalah perang melawan negara Babel. Nah, hidup dalam pembuangan, hidup jauh dari tanah air, sementara mereka merupakan tawanan politik di negeri orang. Berarti hidup di bawah kekuasaan bangsa lain. Berpuluh-puluh tahun mereka menjalaninya, sehingga muncullah anggapan atau perasaan di dalam benak mereka bahwa Tuhan telah membuang mereka. Tuhan telah menjauhkan mereka dari hadapannya, dan Tuhan sudah tidak mempedulikan mereka lagi. Dalam keluhan mereka, mereka berkata, hidupku tersembunyi dari Tuhan. Artinya Tuhan sudah tidak lagi memperhatikan mereka. Hakku tidak diperhatikan Allahku. Artinya Tuhan sudah mengabaikan mereka. Ibu bapak saudara. Lalu apakah jawab Tuhan? Tuhan menjawab pertama-tama dengan mengajukan sebuah pertanyaan retorik. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Lalu ia menandaskan Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Suatu jawaban yang menarik
Ibu Bapak Saudara. Tuhan Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah, tidak menjadi lesu. Tuhan tidak menjadi lelah, tidak menjadi lesu dalam memperhatikan umatnya. Kalau orang-orang Yehuda merasa Tuhan sudah membuang mereka, Tuhan sesungguhnya tidak membuang mereka. Kalau orang-orang Yehuda merasa Tuhan sudah tidak mempedulikan mereka, Tuhan tidak lelah mempedulikan mereka. Kalau orang-orang Yehuda merasa bahwa Tuhan telah mengabaikan mereka, Tuhan menjawab, Ia tidak pernah capek, tidak pernah lelah untuk memberikan perhatian, menyatakan kepeduliannya kepada mereka. Tetapi Ia juga mengatakan, tidak terduga pengertiannya. Apa maksudnya? Iya, ada suatu waktu yang telah ditetapkan Tuhan untuk membebaskan orang-orang Yehuda itu dari belenggu penawanan, dari belenggu penindasan. Tuhan sudah menetapkan suatu waktu untuk membebaskan mereka dari pembuangan di Babel dan mengembalikan mereka ke tanah air mereka di tanah Yehuda. Tapi sekali lagi ini menurut waktu yang telah ditetapkan Allah. Nampaknya Ibu Bapak Saudara, sebagian besar dari orang Yehuda tidak menyadari bahwa tangan Tuhan sedang bekerja untuk mendatangkan waktu yang telah Ia tetapkan sendiri. Apa maksudnya? Bahwa setelah kematian Nebukadnezar, Raja Babel yang menaklukkan negara Yehuda, negara Babel terus-menerus dilanda ketidakstabilan politik. Dalam kurun waktu sekitar 30 tahun ada 4 raja. Dan raja-raja itu harus berhadapan dengan masalah-masalah pemberontakan di dalam negeri mereka. Dan ketika sang nabi yang muncul membawa firman Tuhan yang kita baca dalam Yesaya 40 sampai dengan 55 ini menyampaikan nubuatan-nubuatan yang dipesankan Tuhan bagi umatnya, sebetulnya negara Babel sedang diambang senjakala, Ibu Bapak Saudara. Senjakala apa? Senjakala keruntuhannya. Karena ada satu kekuatan baru muncul dari Persia, dari Iran, suatu kekuatan militer yang sangat besar, yang bergerak sangat cepat untuk menginvasi atau menyerang negara Babel. Ibu Bapak Saudara. Dan kalau nanti Ibu Bapak Saudara sempat membaca lembaran-lembaran kitab Yesaya 40 sampai 55, Ibu Bapak Saudara akan mengetahui bahwa Tuhan ternyata sudah menyiapkan Raja Kores dari Persia untuk menaklukkan Babel, dan dengan jalan itu membebaskan orang-orang Yehuda dari pembuangan di Babel dan mengembalikan mereka ke tanah air mereka di tanah Yehuda. Ibu Bapak Saudara, tidak terduga pengertian Tuhan. Tuhan tidak lelah untuk mempedulikan umatnya. Tuhan tidak mengabaikan umatnya. Tuhan tidak membuang umatnya. Tuhan memperhatikan hak mereka. Hak untuk hidup sebagai bangsa yang layak, yang bermartabat di tanah air mereka sendiri. Tapi untuk itu umat Allah, bangsa Yehuda diajak untuk belajar. Belajar apa? Belajar menanti-nantikan Tuhan. Bukan hanya menunggu waktu Tuhan, karena ungkapan menanti-nantikan di sini adalah menghidupi pengharapan. Pengharapan bahwa Allah akan bertindak. Menghidupi suatu pengharapan yang membuat mereka menyiapkan diri dengan sebaik-baiknya
bila waktu Tuhan datang, mereka siap untuk menyambutnya. Ibu, bapak, saudara. Dan memang pada tahun 537 sebelum kelahiran Kristus, Kores merebut kekuasaan Babel, dan dalam waktu singkat ia mengumumkan sebuah dekret yang mengizinkan orang-orang Yehuda kembali ke tanah air mereka. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, yang sudah menyiapkan diri, yang merindu damba, hidup dalam pengharapan, menyiapkan diri sebaik-baiknya untuk peristiwa itu, dengan penuh sukacita menyambut dekret atau pengumuman dari Raja Kores, dan mereka berbondong-bondong pulang ke tanah air sebagai orang-orang yang telah dibebaskan Tuhan. Ibu, bapak, saudara, ini penting menjadi pelajaran bagi kita. Kita tanamkan dalam hati kita, Tuhan tidak pernah mengabaikan kita. Tapi ada kalanya Tuhan mendisiplin kita karena dosa-dosa kita. Tuhan mendidik kita kadang-kadang dengan sangat keras, karena kita dengan sengaja memilih jalan yang keliru, jalan yang salah, jalan yang bertentangan dengan firman-Nya. Tapi sesudah Ia mendisiplin kita, Ia akan memulihkan kita. Dan jangan kita kehilangan pengharapan, jangan kita merasa dibuang oleh Tuhan. Datang kepada Tuhan, berharaplah yang terbaik dari Dia, dan siapkanlah yang terbaik dari hidup kita. Ibu, bapak, saudara. Dan Tuhan menjanjikan dalam ayat yang ke-29, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah. Dia menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, ayat 31, diberi kekuatan baru. Sehingga mereka menjadi tangkas, menjadi gesit, menjadi kuat. Laksana Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Apakah artinya? Orang-orang yang memelihara pengharapan di dalam Tuhan, yang mengolah hidupnya sebaik-baiknya karena meyakini janji Tuhan pasti digenapi. Ketika Tuhan menggenapi janjinya, menjadi orang-orang yang siap, menjadi orang-orang yang tangkas menyambut janji Tuhan yang digenapi itu. Itulah sukacita yang berlimpah-limpah. Itulah sukacita yang besar manakala kita menyiapkan diri saat kita menantikan tergenapinya janji Tuhan. Ibu, bapak, saudara, saat kita memperingati HUT ke-79 proklamasi kemerdekaan bangsa kita, kita melihat ada kemiripan-kemiripan dari apa yang kita baca dan pahami dalam Yesaya 40 ayat 27 sampai 31 ini, dengan riwayat proklamasi kemerdekaan itu sendiri. Kita membaca dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, alinea ketiga, atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Mari coba kita perhatikan perkataan-perkataan yang luar biasa ini, Ibu, bapak, saudara. Dalam alinea ketiga ini terungkap pandangan bangsa Indonesia tentang proklamasi kemerdekaan. Di satu sisi, proklamasi itu terjadi karena rahmat Allah. Proklamasi kemerdekaan terjadi karena rahmat Allah, karena belas kasihan Allah, karena kasih sayang Allah kepada bangsa Indonesia. Tapi di sisi lain dan pada saat yang sama, proklamasi kemerdekaan itu terjadi sebagai ekspresi, sebagai ungkapan dari keinginan luhur atau keinginan yang mulia yang ada
pada bangsa Indonesia. Keinginan luhur atau keinginan mulia apakah itu? Yaitu untuk memiliki kehidupan sebagai bangsa yang bebas, atau keinginan untuk hidup sebagai bangsa yang merdeka. Inilah keinginan luhur bangsa Indonesia, yaitu keinginan untuk hidup sebagai bangsa yang merdeka. Dengan demikian, sesungguhnya bangsa Indonesia meyakini bahwa Allah yang Maha Kuasa meridhoi, berkenan pada keinginan luhur bangsa Indonesia untuk hidup sebagai bangsa yang merdeka. Apalagi Ibu Bapak Saudara, kita membaca di alinea yang pertama pernyataan yang tegas sekali dari bangsa Indonesia bahwa kemerdekaan itu adalah atau ialah hak segala bangsa. Jadi bangsa Indonesia merasa bahwa yang berhak atas kemerdekaan, yang berhak atas keinginan untuk menjadi bangsa yang merdeka, bukan hanya bangsa Indonesia, tapi semua bangsa di muka bumi. Bangsa Indonesia juga menyatakan penolakannya terhadap penjajahan, karena penjajahan bertentangan dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Karena bangsa Indonesia menganut suatu nilai yang tinggi, nilai yang luhur, nilai yang mulia, bahwa bangsa yang merdeka adalah bangsa yang memiliki hak, dan dengan begitu sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan, maka bangsa Indonesia yakin bahwa perjuangan untuk memerdekakan diri adalah perjuangan yang diridhoi, perjuangan yang diperkenan, perjuangan yang dirahmati, perjuangan yang diberkati oleh Allah. Dan dengan keyakinan itulah Ibu Bapak Saudara, bangsa Indonesia memiliki semangat yang berkobar-kobar, semangat yang begitu besar, semangatnya Elang Raja Wali. Itu hal yang kedua. Sekarang mari kita hubungkan dengan kita yang di masa kini memperingati HUT proklamasi yang ke-79, Ibu Bapak Saudara. Kalau tadi bangsa Yehuda bicara tentang hak, berarti kehidupan sebagai umat Allah di tanah air mereka sendiri yang terbebas dari penindasan bangsa lain. Kemudian bangsa Indonesia dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 mengatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, dan bangsa Indonesia menuntut hak tersebut. Maka apakah artinya hak itu di sini dan kini setelah Indonesia merdeka 79 tahun lamanya? Ibu Bapak Saudara, hak yang dimaksud adalah terciptanya keselarasan antara Gemah Ripah Loh Jinawi dan Toto Tentrem Kertoraharjo. Negeri kita Nusantara, negeri kita Indonesia adalah sebuah negeri yang gemah ripah loh jinawi, negeri yang subur ijo royo-royo, negeri yang kaya di kandungan buminya, kaya di dalam lautannya, kaya di atas buminya. Indonesia negeri yang kaya raya, negeri yang gemah ripah loh jinawi. Tetapi di zaman penjajahan, negeri yang gemah ripah loh jinawi tersebut dikuasai oleh penjajah. Oleh karena itu bangsa kita memerdekakan diri dari penjajahan supaya kita dapat memiliki kembali negeri yang gemah ripah loh jinawi itu. Tetapi memiliki negeri yang gemah ripah loh jinawi bukan berarti serta-merta memiliki negara yang toto tentrem kertoraharjo. Memiliki negeri yang gemah ripah loh jinawi belum tentu memiliki negara yang toto tentrem kertoraharjo.
Dan inilah yang mesti diperjuangkan. Sebagaimana dikatakan oleh Bung Karno, dimulai dari risalahnya Menuju Indonesia Merdeka yang diterbitkan pada tahun 1932, bahwa kemerdekaan itu adalah sekedar jembatan emas untuk menuju masyarakat baru Indonesia. Suatu masyarakat yang di satu sisi terbebaskan dari kapitalisme dan imperialisme, dari penghisapan manusia oleh manusia, dari penghisapan bangsa yang satu oleh bangsa yang lain, dari pemelaratan sistematis yang dilakukan oleh manusia kepada sesamanya dan bangsa lain kepada bangsa Indonesia. Itu sisi yang pertama. Sisi yang kedua, masyarakat baru Indonesia. Masyarakat baru Indonesia itu dicita-citakanlah masyarakat yang berkeadilan sosial. Bung Karno menyebutnya kadang-kadang sebagai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Kadang-kadang beliau menyebutnya masyarakat sosialis ala Indonesia. Inilah yang dimaksud dengan Toto Tentrem Kertoraharjo. Dan perjuangan untuk membuat Gemah Ripah Loh Jinawi itu selaras dengan Toto Tentrem Kertoraharjo, atau perjuangan untuk menciptakan negara yang Toto Tentrem Kertoraharjo di atas bumi Indonesia, negeri yang Gemah Ripah Loh Jinawi itu, perjuangan yang belum selesai. Lihat sebagai contoh, ibu bapak saudara, misalnya saja kita bicara tentang penegakan hukum yang melayani keadilan, rasa-rasanya masih jauh panggang dari api. Hukum ditegakkan, sepertinya memang ada supremasi hukum, tetapi tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Hari-hari kita menyaksikan betapa orang-orang kecil, rakyat jelata, wong cilik, marhain, merasakan betapa kerasnya hukum menimpa mereka yang bersalah. Tapi betapa lunaknya hukum bahkan dengan dalih kemanusiaan dan sopan santun kepada orang-orang berkuasa, orang-orang beruang kaya raya dan berkuasa, manakala mereka melakukan pelanggaran hukum yang berat sekalipun. Ibu bapak saudara, kita tentu tahu apa yang terjadi pada seorang anak anggota DPRD Surabaya. Dia membunuh kekasihnya dengan cara yang keji. Dan CCTV tempat parkir merekamnya. Tapi setelah diproses di pengadilan, dia divonis bebas, ibu bapak saudara. Membangkitkan kemarahan rakyat kepada aparat hukum, khususnya lembaga peradilan. Ada seorang ulama yang telah mencabuli santri-santri, bahkan guru-guru perempuan di pesantrennya. Kemarin dia sudah melenggang bebas, mendapat vonis bebas, Bapak Saudara. Kasus yang melibatkan anak seorang kepala polisi yang mengambil nyawa orang lain, kemudian ditimpakan kepada orang yang tidak tahu apa-apa, seorang kuli bangunan yang harus dianiaya, masuk penjara. Kita bersyukur kepada Tuhan, keadilan belum mati di Indonesia. Netizen bergerak dengan jarinya, menyuarakan protes, kemarahan dan tuntutan. Kasus diperadilankan, saudara Peggy dinyatakan tidak bersalah dan kita semua bergembira. Tapi jelas kita punya PR besar, ibu bapak saudara. Penegakan hukum yang sungguh-sungguh melayani keadilan. Apalagi yang bisa kita sebutkan sekarang ini, pluralisme, toleransi, kebebasan beragama
juga tidak luput dari ancaman. Bagaimana kelompok-kelompok intoleran dengan bebas membubarkan kebaktian persekutuan. Bukan hanya Kristen, bahkan pertemuan spiritual penghayat kepercayaan juga dibubarkan. Dan pihak yang berwenang seperti membiarkan, bahkan memberi jalan keleluasan kepada kelompok-kelompok intoleran tersebut. Kita sudah merdeka, tapi cita rasa kemerdekaan tersebut masih asam, masih masam kalau tidak pahit rasanya. Ibu bapak saudara, belum lagi kita bicara dengan kecewa penyelenggara negara yang bersih dari korupsi, bersih dari kolusi, bersih dari nepotisme. Sesuatu yang dicita-citakan sampai mempertaruhkan nyawa dan mencucurkan darah pada masa reformasi 98 yang silam. Nampaknya belum juga menjadi kenyataan. Korupsi di mana-mana. Yang namanya otonomi daerah justru menciptakan koruptor-koruptor nomor wahid secara merata di bumi Nusantara ini. Ibu bapak saudara, nampaknya masih panjang jalan perjuangan kita. Sementara itu, ketimpangan atau kesenjangan si kaya dan si miskin masih lebar. Pada tahun ini indeks Gini rasio, indeks ketimpangan miskin dan kaya di Indonesia masih di angka 0,379. Memang belum sampai ke angka yang lebih tinggi, tapi ini menjadi sebuah alarm tanda bahaya untuk ledakan sosial yang bisa terjadi manakala ini terus dibiarkan. Nah, kalau begitu ibu bapak saudara, kita ini sebagai orang Kristen, bagian dari bangsa Indonesia, bukan hanya telah dimerdekakan dari penjajahan asing, tapi juga telah dimerdekakan dalam Kristus. Apa yang mestinya kita berbuat? Perjuangan apa yang mestinya kita lakukan, ibu bapak saudara? Maka teringatlah kita akan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Ikhwal, menggarami dan menerangi dunia. Menggarami, memberikan pengaruh yang positif manakala kita terjun tengah-tengah masyarakat. Manakala kita yang memiliki kemungkinan dan potensi terjun di dalam pemerintahan, terjun dalam penyelenggaraan negara. Betapa pentingnya kita membawa semangat Kristen, semangat Kristus, di mana kasih, keadilan, perdamaian, kejujuran, kebenaran itu boleh menjadi kesaksian yang memberanikan banyak orang untuk menempuh jalan yang sama dan membuat banyak orang menjadi sadar bahwa justru nilai-nilai kita adalah nilai-nilai yang berguna bagi masyarakat, bagi bangsa dan bagi negara kita. Oleh karena itu saya mendorong ibu bapak saudara, anak-anak muda kita untuk terjun di tengah-tengah masyarakat. Terjun menjadi aktivis LSM. Terjun menjadi aktivis serikat buruh. Terjun menjadi aktivis serikat tani. Terjun menjadi aktivis serikat kaum miskin kota. Terjun dalam lembaga pembelaan hak-hak anak dan perempuan. Itulah cara untuk menggarami masyarakat kita. Terjun bila memungkinkan dalam partai politik untuk mengusung kebenaran dan keadilan, mengusung Injil Kristus. Demikian juga kita harus menerangi masyarakat ini dengan menjadi contoh dan teladan, di mana gereja sendiri menjadi masyarakat baru yang dapat dilihat politik, yaitu mengelola kehidupan bersama untuk kesejahteraan bersama dalam lingkup gereja.
Bagaimana keluarga-keluarga Kristen dapat dilihat sebagai teladan oleh tetangga-tetangganya. Ibu, bapak, saudara, mungkin tidak banyak hal yang terlalu besar yang bisa kita lakukan. Tapi tugas menggarami dan menerangi dunia atau masyarakat adalah amanat yang ditetapkan Kristus kepada kita. Kita sedang berjuang pada hakikatnya untuk mempertemukan Gemah Ripah Loh Jinawi dengan Toto Tentrem Kertoraharjo. Dan untuk itu dibutuhkan semangat Elang Rajawali. Dibutuhkan jiwa Elang Rajawali. Jiwa pemberani, jiwa yang ikhlas, jiwa yang berkobar-kobar dengan semangat di dalam diri kita. Karena kita yang mengemban amanat dari Tuhan, mencintai negeri dan bangsa kita. Ibu, bapak, saudara, saya ingin mengakhiri pemberitaan firman Tuhan ini dengan apa yang dikatakan Bung Karno dalam pidatonya 17 Agustus tahun 1949. Pidato yang berjudul Bersemangatlah Elang Rajawali. Apakah yang ia katakan? Ia katakan begini, mari kita adakan satu masyarakat yang adil dan makmur. Satu masyarakat yang kamu aman dan sejahtera. Seluruh rakyat Indonesia aman dan seluruh rakyat Indonesia sejahtera. Dengan tiada penderitaan dan tiada kesengsaraan. Tiada pemerasan, tiada kemiskinan. Tetapi ketahuilah bahwa kemerdekaan yang demikian itu hanya dapat dicapai dengan usaha yang keluar dari hebatnya semangat Elang Rajawali. Mari kita bantu adakan perdamaian seluruh dunia dan kesejahteraan seluruh dunia. Tapi itu pun usaha menghendaki semangat Elang Rajawali. Hidupkan semangat Elang Rajawali. Hidupkan semangat Elang Rajawali itu. Dan kamu sekalian, kita sekalian akan merdeka di dalam arti yang seluas-luasnya. Selamat mensyukuri hari ulang tahun 79 proklamasi kemerdekaan kita. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita mengambil waktu teduh barang sejenak untuk berbicara kepada Tuhan secara pribadi, mendoakan negeri dan bangsa kita, dan minta Tuhan memampukan kita untuk dapat terus mencintai negeri dan bangsa ini, memampukan kita untuk menjadi garam dan terang, kesaksian dan berkat bagi negeri dan bangsa tercinta, bangsa yang besar ini. Amin. Bapak, Ibu, dan jemaat sekalian, kami undang untuk bangkit berdiri. Sebagai respon atas firman Tuhan yang telah diberitakan, mari kita menyatakan komitmen kemuridan. Kami bersaksi bahwa tidak ada seorang pun yang dapat sungguh mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan sebagai bagian dari gereja yang dari segala tempat dan segala abad, mari kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal.
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih pada Bapak Pendeta Rudianto atas pelayanannya pada pagi hari ini. Dan saya ucapkan terima kasih pada tim multimedia dan tim musik yang juga melayani pada pagi hari ini. Untuk Warta Jemaat, untuk besok tanggal 18 Agustus 2024 pukul 8 pagi akan diadakan kebaktian seperti biasa. Kemudian untuk pada hari Rabu pada 21 Agustus 2024 pukul 6 sore akan ada juga seminar LGBT bagaimana kita menyikapinya yang akan dibawakan oleh Dr. Benyamin Suwandi Utomo di GKMI Yogyakarta. Mungkin mohon kehadiran dari Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekian warta, terima kasih. Kita akan memberikan persembahan syukur kita berikan yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan di dunia ini. Sembari kita memberikan persembahan, tim musik akan mengiringi kita dengan satu lagu Di Bawah Kepak Sayapnya. Dalam doa. Bapa Surgawi, kami bawa kepadamu persembahan kami. Inilah ungkapan syukur kami atas kasih setia pemeliharaanmu dalam hidup kami. Inilah ungkapan iman kami bahwa Engkau akan senantiasa memelihara kami, memberkati jerih payah kami, mencukupi kebutuhan kami. Inilah ungkapan kesediaan kami untuk mempersembahkan hidup kami kepadamu dan mendukung pekerjaan Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan ini. Pakailah untuk memperluas pekerjaan Tuhan, khususnya melalui gerejamu GKMI Yogyakarta ini. Dalam kesempatan ini Bapa, kami berdoa untuk negeri dan bangsa kami. Kami bersyukur untuk HUT ke-79, kemerdekaan bangsa kami. Kami bersyukur untuk kemerdekaan bangsa kami. Kami bersyukur memiliki negara kami sendiri. Untuk itu kami berdoa.
Kami mohon Tuhan berkenan memberkati tiap-tiap upaya dari orang-orang yang berkehendak baik untuk memajukan negeri kami, untuk memperkuat toleransi, untuk mengalahkan intoleransi, untuk memperkuat unsur-unsur dalam masyarakat yang mengupayakan keadilan, mengupayakan perdamaian. Untuk lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang betul-betul bekerja untuk dan bersama rakyat di akar rumput. Untuk serikat-serikat buruh, untuk serikat-serikat tani, serikat-serikat nelayan, serikat-serikat kaum miskin kota, untuk lembaga-lembaga perlindungan perempuan, ibu dan anak, untuk lembaga-lembaga yang mendampingi saudara-saudara kami penyandang disabilitas, semua orang dan pihak yang berkehendak baik. Kiranya Tuhan berkati, bahkan Tuhan berkenan untuk menghubungkan mereka satu sama lain, membentuk suatu jaringan yang memperkuat masyarakat sipil, memberdayakan masyarakat sipil, menegakkan hak asasi manusia dan demokrasi, serta keadilan sosial. Kami mohon pertolongan Tuhan. Kami berdoa untuk para penyelenggara negara, baik itu di sektor pemerintahan yang akan segera berganti dalam waktu tidak lama lagi. Demikian juga sektor legislatif atau parlemen. Demikian pula sektor penegakan hukum. Kami berdoa, Tuhan, tolong para penyelenggara negara untuk takut akan Dikau, untuk menghormati rakyat, untuk menjunjung mandat atau kepercayaan amanat dari rakyat, sehingga melaksanakan tugas-tugas dengan penuh tanggung jawab. Kami berdoa untuk pemberantasan korupsi. Kami berdoa untuk penegakan hukum supaya sungguh-sungguh melayani keadilan. Kami berdoa, mohon pertolongan Tuhan untuk melindungi negeri kami dari segala yang jahat. Melindungi negeri kami dari perpecahan. Melindungi negeri kami dari tiap-tiap upaya yang akan merusaknya. Supaya kami dalam sukacita kemerdekaan di tahun ke-79 ini boleh melihat bahwa memang Tuhan mempedulikan negeri dan bangsa kami. Dan mampukanlah orang-orang percaya, mampukan gereja Tuhan untuk terus bersaksi, mampukan kami untuk menjadi garam dan terang. Kami boleh turun di tengah-tengah masyarakat bersama-sama dengan saudara-saudara sebangsa kami, melakukan yang terbaik untuk negeri dan bangsa yang kami cintai dan kami tahu Kau kasihi ini. Terima kasih Bapa. Biarlah cita-cita untuk mempersatukan Gemah Ripah Loh Cinawi dengan Toto Tentrem Kertoraharjo boleh terwujud dan Tuhan melibatkan kami. Terima kasih Bapa. Biarkan kami bawa doa kami di hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan ini kepadamu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan meresponi firman Tuhan
dengan satu lagu doa kami sebagai wujud ucapan syukur kita kepada Tuhan. Sebagai wujud ucapan syukur kita bahwa Tuhan telah mengiringi bangsa kita sampai sejauh ini. Doa kami. Setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia, dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Mari bersama-sama Bapak Ibu. Bagi bangsa ini kami berdiri dan
Mazmur 144 ayat 15 mengatakan, berbahagialah bangsa yang demikian keadaannya. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Oleh karenanya, teruslah menjadi bangsa yang mengandalkan Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan kebaikan dan negeri kita akan memberikan hasilnya. Keadilan akan berjalan di hadapannya dan akan membuat jejak kakinya menjadi jalan. Indonesia, negaraku. Kedua, bangsa rakyat Indonesia, Tuhanlah pelindungnya dalam duka serta suka, Tuhan yang dipandangnya. Kemakmuran, kesuburan, Tuhan ada sumbernya. Bersama-sama Bapak Ibu. Dirgahayu Indonesia, bangsa serta alamnya, kini dan sepanjang masa, selalu Tuhan sertanya. Bapak, Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur, bersukacita atas kemerdekaan, bergembira atas hari ulang tahun proklamasi yang ke-79 ini. Kita diutus Tuhan untuk menggarami dan menerangi masyarakat, menjadi kesaksian dan berkat bagi negeri kita tercinta. Terimalah amanat Tuhan dengan gembira, dengan semangat, dengan jiwa elang Raja Wali. Untuk itu terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibadah telah selesai, Tuhan Yesus memberkati. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepasan
terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu, di bawah kepak sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup, di bawah kepak sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. melintasi langit biru, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. melintasi langit biru, Melintasi langit biru, bagaikan